Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Huton Hakiki dengan NPM 220810102208. Kemudian saya Muhammad Mega Nugraha dengan NPM 2208110213. Dengan saya sendiri, Ferdi Firdaus Ega Pratama, NPM 220810101247. Pendahuluan. Campak adalah penyakit yang gejala awalnya adalah demam, batuk pilek, dan konjungtivitis diikuti bintik merah pada kulit atau ruam. Campak disebabkan oleh virus campak paramyxovirus yang menyebar melalui udara. Virus campak termasuk dalam keluarga paramyxovirus, virus genus Morbil. Virus ini adalah virus diketahui bahwa RNA hanya memiliki antigen tunggal. Virus campak dapat bertahan hidup selama beberapa hari pada 0 Celcius dan selama 15 minggu dalam sedian beku. Di luar tubuh manusia, virus ini sangat mudah mati meski pada suhu ruangan. Virus ini akan kehilangan daya infektivitasnya sekitar 60 D44 dalam 3-5 hari. Setiap kasus campak membutuhkan jumlah variabel data yang besar harus dicatat meliputi nomor terjemahan, nama pasien, nama orang tua, alamat tempat tinggal. Mendapat vaksinasi campak terjemahan, nama pasien, nama orang tua, alamat tempat tinggal, mendapat campak sebelumnya, kapan mulai demam, kapan timbul ruam, dan lain-lain. Dalam sistem input surveillance campak berbasis kasus, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan rawat jalan yang akan memiliki banyak data pasien dan alat yang cukup. Metode yang digunakan perancangan prediksi campak adalah metode pohon keputusan ID3, yaitu pohon keputusan yang menunjukkan faktor kemungkinan atau kemungkinan yang akan mempengaruhi alternatif keputusan disebutkan dengan perkiraan akhir diperoleh jika salah satu memilih alternatif keputusan. Campak juga dikenal sebagai morbili dalam bahasa Latin dan campak dalam bahasa Inggris disebut measles. Dulu penyakit campak dipandang sebagai sesuatu yang dialami oleh setiap anak. Mereka mengira penyakit campak bisa disembuhkan jika timbul ruam setelah keluar dari rumah sakit. Anak yang terkena campak tidak memerlukan pengobatan. Tanda dan gejalanya adalah 1. Demam, batuk kering, hidung ingusan, sakit tenggorokan, mata merah, peka terhadap cahaya, koplik spot atau yang disebut bintik-bintik kecil berwarna putih dengan warna putih kebiruan di tengahnya yang ditemukan pada lapisan dalam pipi, dan yang terakhir adanya ruam kulit yang berwarna merah-merah kecil rapat dan merata hampir pada seluruh tubuh. Decision Tree. Menurut Santoso dalam website uinsgd.ac.id, Decision Tree digunakan untuk kasus-kasus yang outputnya bernilai diskret. Pada umumnya, ada beberapa ciri untuk kasus yang cocok diterapkan pada metode Decision Tree, antara lain, yang pertama yaitu data dinyatakan dengan pasangan atribut dan nilainya. Misalnya, atribut 1 data adalah temperatur dan nilainya adalah dingin. 2. Label atau output data biasanya bernilai diskret. 3. Untuk membuat decision tree perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, atribut mana yang akan dipilih untuk pemisahan objek. Yang kedua, urutan atribut mana yang akan dipilih terlebih dahulu. Yang ketiga, ada struktur tree. Yang keempat, ada kriteria pemberhentian. Algoritma iteratif Dichotomizer 3, ID3.
adalah algoritma decision tree learning atau algoritma pembelajaran pohon keputusan yang paling dasar. Algoritma ini melakukan pencarian secara menyeluruh atau greedy pada semua kemungkinan pohon keputusan. Salah satu algoritma induksi pohon keputusan yaitu ID3. ID3 dikembangkan oleh J. Ross Coilan. Algoritma ID3 dapat diimplementasikan menggunakan fungsi rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Algoritma ID3 berusaha membangun decision tree atau pohon keputusan secara top-down dari atas ke bawah. Kemudian entropi, menurut Rokah dan Maimun, information gain atau yang biasa disebut gain info adalah kriteria pemisahan yang menggunakan pengukuran entropi. Untuk mendapatkan information dari suatu atribut, dibutuhkan entropi keseluruhan kelas atau entropi. Menurut Han et al., secara matematis, entropi dirumuskan sebagai berikut. Entropi dengan simbol S sama dengan delta K J sama dengan 1 dikurangi PJ log 2 PJ, dengan S adalah himpunan dataset kasus, K adalah banyaknya partisi S, PJ adalah probabilitas yang didapatkan dari sum ya dibagi total kasus. Kemudian ada information gain. Setelah mendapatkan nilai entropi, maka dapat diukur efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data yang disebut sebagai information gain. Secara matematis, information gain dari suatu atribut A bertuliskan sebagai berikut. Gain yang dilambangkan A sama dengan entropi yang dilambangkan S kurangi sigma K I sama dengan 1. Setelah itu ada SI per S. SI yaitu jumlah sampel untuk nilai V, dan S jumlah seluruh sampel data, dikali entropi yang dilambangkan SI. Pohon keputusan. Pohon atau tree merupakan graf di mana dua simpul memiliki paling banyak satu lintasan yang menghubungkannya. Pohon seringkali memiliki akar karena setiap simpul pada pohon hanya memiliki satu lintasan akses dari setiap simpul lainnya. Maka tidak mungkin bagi sebuah lintasan untuk membentuk simpul atau loop atau siklus cycle yang secara berkesinambungan melalui serangkaian simpul. Di sini terdapat gambarnya di pojok. Kemudian, analisis kinerja manual algoritma decision tree. Berdasarkan flowchart gambar 4 dapat diketahui alur algoritma ID3 yang digunakan pada persiapan awal ditentukan atribut yang digunakan, melakukan uji atribut dengan mencari nilai gain tertinggi berdasarkan entropi dari masing-masing atribut. Apabila ditemukan gain tertinggi, maka gain tersebut akan menjadi akar atau root awal. Selanjutnya dilakukan penentuan cabang dengan cara yang sama dengan melihat gain tertinggi dari tiap hasil partisi. Tahapan-tahapan algoritma decision tree. Yang pertama, menentukan detail atribut pada setiap atribut. Algoritma ID3 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi ataupun pengelompokan dan bersifat prediktif. Dasar algoritma ini adalah pohon keputusan, yang mana cabang-cabang pohon keputusan adalah pernyataan klasifikasi dan daun-daunnya adalah kelas-kelas atau segmen-segmennya.
membuat kasus baru. Kasus baru adalah tahap awal untuk menyelesaikan suatu masalah dengan memasukkan inputan dan kriteria. Dalam kolom akhir berisi perkiraan hasil yang akan diperoleh nanti, keputusan ya positif dan tidak negatif. Di sini terdapat gambar tentang membuat keputusan baru. Ya, kemudian ada pembuatan note. Pembuatan tabel ini untuk menentukan nilai terbesar dari setiap kelas dan dijadikan akar dalam setiap keputusan dengan cara menghitung jumlah kasus sesuai dengan jumlah kasus yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu menghitung dan mencari nilai entropi setiap atribut dan nilai gain untuk setiap kelas sehingga dapat ditemukan rincian terbesar dan menjadi akar root pohon. Seperti di tabel ini contohnya entropi total dengan perhitungan sedemikian dapat ditemukan hasil akhir sebesar 0,83 sebagai entropi total. Kemudian menentukan gain. Berikut adalah dataset yang digunakan untuk training dan telah dihitung entropi dan gain-nya untuk masing-masing atribut. Di atas ini juga kami sertakan perhitungan salah satu gain dari atribut umur yang ditemukan nilai akhirnya adalah 0,63. Nah, dari semua gain ini bisa kita ketahui yang memiliki nilai-nilai paling besar adalah atribut rash, dan atribut inilah yang kita jadikan sebagai root dari pohon yang akan dibuat. Kemudian membuat pohon keputusan. Pada gambar sebelumnya dapat dilihat dan diuraikan pohon keputusan dengan hasil gain tertinggi yang akan dijadikan akar, yaitu atribut root, sehingga dapat membuat pohon keputusan yang dapat menemukan keputusan akhir sebuah kasus. Setelah menemukan akar, kemudian dilakukan kembali penghitungan yang sama, mencari entropi dan gain untuk menentukan node berikutnya. Berikut ini akan kami sertakan decision tree selanjutnya yang telah dihitung hingga ditemukan leaf node paling bawah. Ya, berikut adalah decision tree-nya. Kita mulai dari akar paling atas, yaitu atribut res. Jika iya ada res, maka turun ke atribut umur, kemudian turun lagi ke atribut jenis kelamin jika tua, ke atribut pilek jika bayi, ke atribut panas jika muda, dan seterusnya. Di ujung akhir ditemukan data yang tidak bisa disimpulkan, yaitu yang kita tandai dengan tanda tanya. Data-data yang tidak bisa disimpulkan ini adalah salah satu contoh di mana decision tree tidak bisa menyimpulkan secara akurat positif negatifnya dari satu kasus. Yang di kesempatan kali ini adalah campak. Ya. Jika ditemukan seperti ini, maka perlulah dikonsultasikan kepada ahlinya apakah subjek tersebut positif atau negatif dengan campak. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dalam memprediksi penyakit campak menggunakan dataset yang telah ada, kita bisa menggunakan algoritma ID3 untuk membuat decision tree yang bisa digunakan untuk menentukan ada tidaknya penyakit campak berdasarkan symptom yang ada atau atribut yang mirip.
Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan presentasi kami tentang decision tree dalam pengklasifikasian penyakit campak.